selamat datang di video kampanye psikoedukasi kami. Perkenalkan, saya Rizky Gultom dengan NIM 2024 071021 dari Program Studi Informatika. Dan saya Rene Akbar Nathanael Simajuntak dengan NIM 2024 07006 dari Prodi Informatika. Dan terakhir saya Muhammad Zaki Kamil dengan NIM 2024 041105 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, pernah gak sih kalian lagi nongkrong bareng temen-temen di dalam satu meja, lalu kalian sibuk masing-masing lagi scrolling sosial media, atau kalian lagi baru bangun tidur langsung memegang smartphone kalian? Nah, ini fenomenanya sangat berhubung dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita merasa terikat dengan dunia digital 24 jam sehari. Cuman ini justru bikin kita semakin cemas dan kesepian gitu. Nah, kondisi ini sering dipicu oleh pasif social media usage, di mana kita terbiasa nge-scroll ini masa, nge-scroll sosial media sampai kita tuh nggak tahu gimana sih kehidupan kita sebenarnya, kita nggak pernah. Oke. Nah, di sini kita akan menampilkan video kampanye psikoedukasi yang langsung turun ke lapangan untuk mengajarkan teman-teman betapa pentingnya berkomunikasi di sosial media dan menjaga kesehatan emosional kita. Mari kita nonton videonya. Halo Kak, selamat malam. Halo. Kak, maaf Kak, kira-kira kami boleh ini ya Kak, wawancara seputar psikologi media sosial? Boleh deh. Oke, terima kasih ya Kak udah ngasih waktunya. Sebelumnya Kakak namanya siapa Kak? Saya Pasya Ramdan Ramadan. Oke, Kak Pasya, kira-kira Kak Pasya pernah gak sih merasa kalau Kakak tuh di sosial media Instagram atau TikTok atau sosial media Kakak pakai itu punya banyak follower, punya banyak pengikut, tapi pas Kakak lagi ada masalah, Kakak kayak bingung gitu mau cerita sama siapa? Oh, kalau soal itu ya saya kan untuk sosial media emang follower nggak sebanyak orang-orang, tapi ya dalam kategori masih lumayan banyak. Tapi untuk masalah yang kalau cerita pas lagi sedih, emang saya dari awal biasanya nggak sharing soal kesedihan saya atau ada masalah apa ke sosial media saya. Ya jadi kalau masalah itu emang sih rasanya emang sepi, tapi ya begitulah. Kalau misalnya emang dari awal saya udah nggak sharing. Nah, jadi kami itu mau ngasih tahu Kak kalau sebenarnya Kak rasanya itu sangat wajar Kak. Karena dalam teori fenomena psikologi komunikasi, karena interaksi media sosial itu sangat minimnya, sangat kurangnya banyak komunikasi non verbalnya. Jadi kan karena Kakak main sosial media, sangat banyak yang kurang di bagian non verbalnya kan. Ya. Oke, jadi kita mau nanya-nanya sama masnya, mumpung masnya lagi senggang. Halo Mas, siapa namanya? Saya dengan Azra. Mas, kita mau nanya nih. Nah, kita tuh dari mahasiswa UPJ, ada Oke, tugas kampanye psikoedukasi. Oke. Jadi saya mau nanya, berapa screen time HP Masnya per hari? Bentar, saya coba cek dulu ya. Oh, kalau saya tuh di 4 jam sih Mas, 4 jam 31 menit sehari biasanya. Nah, Mas pernah nggak merasa kalau lagi cemas atau minder gitu ngeliat postingan orang lain di sosial media? Saya sering banget sih, apalagi kalau saya lagi gabut nih. Biasanya saya scroll TikTok kan. Oh, itu kan isinya anak-anak muda sukses tuh, lagi di seumuran saya. Begitu sih. Jadi solusinya itu dinamakan adalah upward social comparison and FOMO. Jadi peneliti membuktikan kalau misalnya kita sering men-scroll sosial media secara sering, itu bisa menurunkan harga diri kita Mas. Oh, Jadi Mas coba berinteraksi secara nyata aja. baik. Nah, pertanyaan terakhir Mas, Oke. apa tuh? Dari interaksi kita barusan, gimana reaksi Mas? Saya merasa tercerahkan sih, soalnya ternyata saya baru tahu nih, karena masih tadi nyampein kan, kalau ternyata semakin baik kita scroll, kita bakal merasa semakin rendah nih. Nah, jadi saya sadar kalau ternyata sekitar saya harus dikurangin nih, apalagi di media sosial kan. Mungkin itu aja sih. Cukup dimengerti berarti ya? Cukup sangat paham. Siap, Terima Mas. kasih banyak Mas.
Jadi dari hasil campaign yang baru saja kami lakukan, kami dapat melihat bahwa banyak masyarakat dan mahasiswa yang tidak menyadari bahwa adanya negatif dari penggunaan sosial media yang secara pasif. Media sosial hakikatnya adalah mempererat hubungan. Namun, ketika kita hanya jadi pengamat pasif, justru alat ini mengisolasi kita di balik layar kaca. Nah, jadi kita juga banyak belajar bahwa betapa pentingnya ini kita menyampaikan edukasi psikologi itu secara sederhana tuh, biar agar mudah dipahami sama berdampak langsung pada orang lain. Jadi, mari kita bijak dalam bersosial media. Tahu kapan kita harus berada di dunia maya, kapan kita harus tahu mematikan handphone untuk benar-benar hadir untuk orang sekitar kita. Sekian dari 7. Terima kasih.